kita bertambahnya usia, semakin tingkat kedewasaan juga diuji, semakin tinggi pula tingkat rasa sebenarnya bukan insecure ya, cuma kayak ngerasa kurang dihargai oleh lingkungan sekitar. Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu lagi dengan kita berdua yang sebelumnya di channelnya Kak Farin. Itu kan aku yang baca kemarin itu games Tebak tebak kata ya, challenge lah pokoknya gitu. Itu yang bagian baca pertanyaan aku, suara yang cempreng itu kan. Nah sekarang terus aku juga pernah ada di YouTube-nya dia waktu itu, yang YouTube jalan-jalan promo gitu. Kita semuanya jalan-jalan sebenarnya. Nah kita ini sekarang kolaborasi, jadi bisa lihat di YouTube-nya Kak Mita dan juga bisa di YouTube-nya Kak Farin gitu. Nah, Kak Farin, sekarang ini kita bahas tentang apa ya yang paling seru nih? Oke, kalau kita ini gimana kalau bahas tentang quarter life crisis aja nih Mit ya? Aduh, udah nggak quarter lagi nih, udah. Karena apa itu kayaknya topik yang berat tapi seru buat dibahas. Oke. Bener tuh? Bener. Nah, aku tanya ke Mita dulu nih. Teman-teman udah tahu kan nama aku siapa, nama dia siapa? Aku Farin dan aku Mita. Nah, kita lanjut ngobrol yang tadi tentang quarter life crisis ya. Nah, kalau menurut Mita nih, apa sih definisi dari quarter life crisis itu kayak gimana? Udah nggak quarter life crisis lagi, udah krisis. Krisis kepribadian, krisis kepercayaan diri, krisis ekonomi, krisis semuanya krisis. Percintaan udah krisis, udah semuanya krisis gitu kan. Tapi semakin kita kesini, semakin kita bertambahnya usia, semakin tingkat kedewasaan juga diuji, semakin tinggi pula tingkat rasa sebenarnya bukan insecure ya, cuma kayak ngerasa kurang dihargai oleh lingkungan sekitar. Jadi kayak ngerasa, aduh kok aku nggak dianggap ya, kayak gitu. Padahal ya kadang lingkungan sekitar itu kadang bisa bawa dampak positif maupun negatif ke kita, ya memang tergantung dari lingkungannya sih. Kalau menurut aku ya, quarter life crisis itu kita tuh udah di puncak jenuh dalam hidup, dan dimana tanggung jawab, pressure itu tuh lebih besar daripada tahun-tahun kita sebelumnya. Gimana mungkin kita kalau dulu masih suka main, masih suka ngomong gak jelas gitu-gitu. Kalau udah menginjak quarter life itu ya sekitar umur 25-an gitu kan, itu sudah mulai harus mikir orang tua ya kan, masa depannya kita tuh mau dikelola seperti apa, investasi biasanya. investasi kan nggak melulu tentang uang ya, investasi barang atau emas bisa kan, atau juga nyicil mau buat beli rumah, kendaraan, banyak sih, usaha gitu juga bisa. Nah Ustazah Mita, kalau seumpama di umur 25 ini, 25 kan ya, kan quarter life nih, 25 nih ya, 25 ya Bu ya, tapi masih muda ya. Apa saja 25 ya, udah yang 30-nya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Amin, semoga jiwanya masih jiwa muda. Nah Mit, kamu pernah nggak ngerasa kalau di umurmu sekarang banyak checklist yang belum kamu capai sampai saat ini? Kalau tujuan hidup atau checklist yang belum tercapai memang bukan banyak ya, tapi ada beberapa. Karena aku yang penting itu prioritasnya sebenarnya adalah orang tua atau keluarga gitu kan. Kalau selama keluarga fun, happy, sehat, itu menurutku udah lebih dari cukup gitu. Terus yang kedua, kalau soal pekerjaan, sebenarnya pekerjaan itu nggak masuk di checklist ya, jadi kayak checklist tapi burem gitu kan. Nah, kayak gitu, bayang-bayang kayak gitu semula itu. Terus kalau jodoh nih, maksudnya pernikahan dan lain-lain, sepertinya tidak ada di checklist. Maksudnya ada di checklist mungkin ya, tapi belum sempat nih untuk nge-checklist. Oke gitu kan, karena emang ya gimana calonnya belum ada, tolong
Masih jomblo? Oh, bukan masih jomblo ya, lagi seleksi. Kita lagi menyeleksi kira-kira siapa nih yang cocok gitu kan. Iya, benar. Kalau Kak Farin sendiri nih, apa yang udah di checklist, apa yang udah dicapai nih? Yang udah Umurnya dicapai? sekarang, ya, yang udah dicapai nih. Aduh, kalau bilang udah dicapai, nggak tahu. Kalau udah dicapai kayaknya masih banyak yang belum ya. Sebenarnya harapan terbesarku ketika sudah di quarter life ya, di umur seperempat abad ini tuh pingin punya job yang udah settle, udah job yang udah apa ya, udah pasti, udah apa namanya, karirnya tuh bakalan naiknya tuh kayak gimana, terus gaji per bulannya tuh juga ada kepastian jenjang Jelas lah, karir. ya, Nah, aku pingin hidup yang sudah bisa untuk membahagiakan diri aku sendiri, bukan bingung masalah gimana cara bayar kosan Oke. per bulan. Nah, jadinya pinginnya sih, harapanku itu ya, kerjaan itu mapan. Jadi kalau pingin berbagi rezeki ke orang ataupun pingin membahagiakan diri aku sendiri itu aku udah nggak ngeribetin masalah uang. Kalau yang udah dicapai, karena menurut aku jobku masih belum ya, jujur aja masih pingin explore di pekerjaan yang lain, karena ya mungkin masih muda ya Bu ya, masih ada kesempatan menjelajahi pekerjaan yang lain. Terus yang udah dicapai lagi apa ya, kayaknya masih banyak yang belum. Investasi ya mulai. Terus apa ya, belum, banyak yang belum, kayaknya gimana dong? Kenapa kok belum dari tadi? Kayaknya belum. Oh, tapi kalau travel gitu-gitu udah ada beberapa tempat yang aku pingin kunjungi udah kecapai. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebenarnya itu kita itu ada persamaan ya. Kita Sama-sama tersiksa. sama tersiksa karena ada beberapa list yang belum kita penuhi gitu kan. Ada beberapa list yang belum kita capai di umur yang segitu. Seperempat abad, gila, ya ampun, banyak banget sih cerita. Kalau emang tapi kalau dibandingkan dengan kedewasaan ya, gimana? Menurutmu kamu Mita yang dulu dengan Mita yang sekarang ada perubahan? Pastinya ada perubahan dong. Perubahannya adalah yang sekarang ini lagi gampang marah gitu kan. Waduh, Maksudnya tuh aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya kita care ke orang gitu kan, kita peduli itu malah lebih ke cerewet gitu loh, malah lebih ke marah-marahnya, tapi marah-marah cerewet gitu kan. Kan misalnya ada orang yang jatuh nih, terus kok bisa sih gini-gini, makanya gini-gini gitu. Jadi lebih ke khawatirnya itu diutarakan dalam bentuk kayak ngomel-ngomel atau refleks ya, kayak gitu-gitu. Terus lebih bisa tenang sih kalau di umur yang sekarang. Iya, betul. Lebih kayak ya udahlah kali gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, oke kita selesaikan, dan oke ya udah kayak gitu. Lebih kayak merasa bersyukur aja di usia yang segini kita masih diberikan kesempatan untuk misalnya memperbaiki diri. Wah, keren nih. Tapi kalau kuliah sama kerja enak mana sih, Mit? Kuliah sama kerja? Enak kuliah lah. Iya. Enak kuliah jauh, ya ampun, astagfirullah. Tapi ada enak sih pasti ya. Kalau kuliah kan waktunya tuh fleksibel, kita mau kemana aja berangkat gitu kan. Temen tuh banyak, karena kalau di rantauan apalagi ya, pin kemana ada temen, pin kemana ada temen. Kalau kerja kan udah mulai mengkerucut gitu, temennya udah mulai hilang dikit semua. karena dipisahkan oleh masa depan ya. Jadinya ada yang kemana kerjanya, jadi kemana-mana sama temen juga ya, temennya itu aja mungkin. Terus waktunya juga lebih sedikit. Tapi kalau masalah cuan aman ya. Kalau mau beli apa udah gak khawatir. Kalau kuliah dulu kan kita masih ngirit tuh ya kan. Jajan masih yang cari kantin yang murah lah gitu. Beli baju juga kuliah mah, aduh mahal nggak ya gini, sesuai ini gitu. Kalau kerja mah pingin ya beli. Intinya kuliah tuh kita apa-apa masih mikir gitu, kira-kira cukup nggak ya buat makan 1 bulan, cukup nggak ya buat bayar kos untuk yang kos gitu kan, kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Kalau sekarang mah bebas lebih tepatnya. Nah, ngomong-ngomong, kita bagus banget nih pencahayaannya di sini.
Teman-teman ya ampun, kita bikin video ini apa? Nggak ada rencana ya? Ya. Langsung, nggak ada skrip, nggak ada apa-apa. Mau nanya apa? Nggak, langsung ngomong aja. Langsung aja kita sharing-sharing mungkin buat teman-teman yang di luar sana kan, jadi biar lebih bisa memiliki keterbukaan gitu loh, lebih bisa berani untuk speak up, ngomongin tentang masalah pekerjaan, terus masalah finansial gitu kan, Planning, jadi, ya gitu-gitu. planning, jadi biar gak ada rasa kayak ketakutan, kayak insecure yang berlebihan. Kok mereka udah sukses tapi kita kok belum nih, kayak gitu kan. Tiap pencapaian seseorang itu beda-beda, proses awalnya kan juga berbeda. Jadi garis mulai dan garis finishnya tentu juga akan berbeda. Ya berarti kalau dari Mita ngomong nih ada red line-nya, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup teman-teman kita yang udah sejalan lebih jauh daripada kita gitu kan ya. Jadi kalau teman-temannya di umur 25 misalnya udah bisa beli rumah nih, mobil, ada ya kasus kayak gitu? Ada. Beli mobil, apartemen, bagus. Meskipun kita belum bisa mencapai itu, ya yakinilah bahwa suatu saat kita juga bisa membeli semua yang kita inginkan dengan jerih payah kita sendiri. Amin. Dan apa ya, Allah tuh pasti nggak bakalan salah menaruh rezeki ke umatnya, ya kan, pasti sudah ada takaran-takaran tertentu. Makanya kalau punya orang yang punya uang banyak, belum tentu mereka juga bahagia gitu kan. Gitu, bingung uangnya dikemanain, Bo, kasihin kita aja. Iya. Siap penampung ini, ada saku banyak kanan kiri depan atas belakang semuanya udah saku muat lah gitu. Mumpung ini ya, kita punya banyak hal yang pengen dibeli ya. Jadi memang kita sekarang ini bukan harus ya, udah kewajiban kita untuk sering-sering setiap detiknya dan setiap menitnya itu merasa bersyukur gitu kan. Karena di luar sana banyak banget yang seusia kita, yang 25 itu masih ada yang kerjaan juga belum sama sekali. Iya betul. Gitu kan. Jangankan stabil, mereka belum sama sekali dapat kerjaan gitu. Yang baru lulus kuliah, ada yang masih pengangguran sampai sekarang gitu. Jadi memang kita itu harus lebih ke bersyukur meskipun berapapun hasil yang kita peroleh gitu kan. Meskipun memperolehnya juga harus dengan terseok-seok, jatuh, berdarah, kayak gitu-gitu. Tapi tetap kita harus bersyukur. Siap, udah 12 menit nih, udah lama nih. Mit, udah lama banget nih. Ngobrolnya panjang kali lebar. Mungkin kita lain kali bisa bikin video lagi ngomongin hal-hal yang berat, tapi yang jangan terlalu berat banget lah ya, nanti kalian pusing liatnya. Kita yang santai-santai aja, sepenting ada apa ya, hikmah dan apa pesan yang bisa kalian dapat. Cukup segini? Cukup ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen juga ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. dadah.